这就布置好了？说而已。耶律店主没知道这冷火令兵术有多强吗？下合作事宜。好。收。大家。还能有谁？接3重的武尊西入，应该是我。冷家伙，此事从长计议，咱们。我单格足可让冷。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 271 sampai 280. Di bagian sebelumnya, Qin Chen yang berhasil menjawab semua pertanyaan di dinding batu kesulitan sempat menarik perhatian dari Zhou Xingfeng sebagai ketua Papilion Dinasti Wei. Namun setelah pergi dari Papinpil, Qin Chen harus ditahan oleh divisi penjaga kota, yang mana mereka diutus langsung oleh pangeran ketiga Liu Yuanxin dan Liang Feifan. Sebelum pergi ke penjara, Qin Chen sempat menitipkan 3 surat kepada Xu Bo, yang ternyata surat itu ditunjukkan kepada Tanah Suci Bloodland dan Aula Senjata. Isi surat itu cukup membuat Presiden Nanggong dari Tanah Suci Bloodland dan Ketua Yelu dari Aula Senjata menjadi sangat kagum kepada Qin Chen sehingga mereka berniat untuk bertemu secara langsung. Sayangnya sekarang ini Qin Chen sedang ditahan di divisi penjaga kota, sehingga memicu kemarahan dari Papinpil, Tanah Suci Bloodland, dan Aula Senjata. Mereka pun sentak memberhentikan kerjasama dengan keluarga kerajaan. Setelah mengetahui akar masalahnya, Yang Mulia Liu Xuanri bersama pasukan kerajaan bergegas menuju divisi penjaga kota untuk menghampiri Qin Chen. Tidak mereka saja, namun Liu Yuanxin dan Liang Feifan juga pergi menuju divisi penjaga kota untuk menghukum Qin Chen. Scene pun berlanjut, atas perintah Liu Yuanxin, Liang Feifan pun mulai menyerang Qin Chen. Tetapi serangannya itu dengan mudah ditahan oleh Qin Chen. Pada saat Liang Feifan ingin kembali menyerang Qin Chen, serangan itu ditahan langsung oleh kepala pasukan kerajaan. Di saat itu juga Yang Mulia pun tiba. Liu Xuanri menanyakan tujuan anaknya kemari dan juga Liang Feifan. Liu Xuanri berpura-pura hanya tahu menahu dan berdalih kedatangannya ke divisi penjaga adalah mencari tahu tentang kebenaran Qin Chen yang dicap sebagai penjahat. Sedangkan Liang Feifan malah menuduh Qin Chen telah menghabisi orang-orang dinasti Wei di ibu kota selatan kuno. Dan dia juga telah membantai keluarga Feng di kota Kekaisaran Wei. Serta mengatakan kalau Qin Chen telah melanggar hukuman karena berusaha melarikan diri dari penjara. Komandan Gu juga mendukung statement dari Liang Feifan. Kemudian, Liu Xuanri melempar sebuah pertanyaan kesaksian kepada Komandan Gu, yang mana dia meminta untuk membuktikan bahwa Komandan Gu tak berbohong kepadanya. Takut perbuatannya terbongkar, Liu Yuanxin langsung menendang dan menyalahkan Komandan Gu serta geng De Yuan. Ia pun bersikap seolah-olah tak tahu mengenai kejadian yang terjadi. Lalu Qin Chen mengatakan kalau divisi penjaga kota hanya Kapten Tian yang bersikap baik kepada dirinya. Untuk dapat menyelesaikan masalahnya, Liu Xuanri memperbolehkan Qin Chen untuk melakukan apapun kepada orang-orang divisi penjaga kota. Bisa juga Qin Chen otomatis langsung menghabisi geng De Yuan. Karena ketakutan dihabisi oleh Qin Chen, Komandan Gu bergegas meminta perlindungan dari Liu Yuanxin. Ia mengatakan kalau semua yang dilakukannya ada perintah langsung dari pangeran ketiga. Takut Komandan Gu menyangkut pautkan dirinya dalam masalah ini, Liu Yuanxin pun dengan cepat menghabisi Komandan Gu. Sambil berakting, ia mengatakan kalau Komandan Gu pantas mati karena telah menghancurkan hubungan antara dinasti dan Papinpil. Dia juga melakukan pembelaan kepada Qin Chen. Melihat hal itu, Qin Chen perlahan mulai membongkar kejahatan dari pangeran ketiga. Ia menanyakan apakah Liu Yuanxin adalah orang yang tegas atau sedang menyembunyikan sesuatu. Liu Yuanxin berdalih kalau dirinya telah ditipu oleh Komandan Gu. Qin Chen kemudian mulai memojokkan dirinya, tetapi Liu Yuanxin tetap saja membela dirinya. Ia juga mengklaim bahwa dirinya telah dijebak oleh geng De Yuan. Merespon ucapannya, Qin Chen menyerahkan masalah itu kepada Yang Mulia Xuanri. Pada saat juga, Liu Xuanri memerintahkan kepada para pengawalnya agar segera membawa Liang Feifan dan pangeran ketiga untuk menerima sebuah hukuman. Setelah mereka berdua dibawa, Liu Xuanri menyuruh Fei untuk membawa Qin Chen kembali ke Papinpil. Sampai di sana, Qian Su sangat senang dan bergegas memeluk Qin Chen. 害我如此，我连弟子都解决不了，要你们何能让丹阁气殿血脉圣地这
Sementara itu, di istana kerajaan, leluhur keluarga Leng, yakni Leng Fogong, mengajukan keluhan kepada Li Xuanri mengenai Leng Fifan yang ditahan. Ia juga menanyakan bagaimana cara untuk melepaskannya. Li Xuanri kemudian memberikan daftar bahan-bahan yang harus dia kumpulkan supaya Qin Chen mau menyelesaikan masalahnya. Bahan itu berupa buah permilion tingkat 7, rumput hati naga tingkat 7, dan daun semanggu ungu tingkat 6. Bahan-bahan itu merupakan obat mujarab kelas terbaik. Sin balik ke aula senjata. Di sana, Qin Chen memberikan sebuah teknik kondensasi api dingin kepada ketua aula Yewu. Hal itu membuat Yelu sangat bersemangat, karena menurutnya itu adalah sebuah metode ilahi kuno. Yelu juga bersedia menerima hal yang diinginkan oleh Qin Chen. Selesai urusan di aula senjata, Qin Chen pergi ke tanah suci Birdland. Di sana, Qin Chen mengajarkan sebuah teknik yang sangat diinginkan oleh Presiden Nangong, yakni adalah teknik Bloodline kuno. Sama seperti ketua aula Yelu, Presiden Nangong juga bersedia menerima semua perintah yang akan diberikan oleh Qin Chen. Sesudah itu, Qin Chen kembali ke Papillon Pill. Terlihat bahan-bahan obat sudah ada di sana. Obat mujarab itu dikumpulkan langsung oleh keluarga Leng dan memisahkan masalah keluarganya. Qin Chen pun berniat untuk menerobos ke ranah Material Venerable. Tak lama kemudian, Zhao Xingfeng menghampiri Qin Chen dengan perasaan yang bahagia. Karena sebuah teknik rahasia untuk merawat titik akupuntur yang diajarkan olehnya membuat cedera yang mengganggu Zhao Xingfeng selama bertahun-tahun telah berangsur pulih. Jika Zhao Xingfeng terus berlatih, ia yakin kalau dirinya itu pasti memasuki ranah Material King dan menjadi alkemis raja tingkat 7. Zhao Xingfeng dapat kembali ke domain Bentian setelah bertahun-tahun diusir dari tempat itu. Alasan Zhao Xingfeng diusir karena dulu di Istana Fianmo, ia sempat menyinggung murid tetua dari cabang Istana Fianmo dan membawa masalah untuk Papillon Pill. Sehingga gurunya yang tak punya kuasa hanya bisa mengusir Zhao Xingfeng ke tanah 100 dinasti. Hal itu dilakukan supaya gurunya dapat memberikan penjelasan kepada tetua cabang Istana Piamio. Perlu diketahui, Istana Piamio dipimpin langsung oleh Sang Guanxier, yang di kehidupan sebelumnya ada kekasih dan sekaligus berkhianat kepada Qin Chen. Sang Guanxier pernah diperlihatkan di episode pertama. Qin Chen kemudian meminta Zhao Xingfeng untuk menyiapkan sebuah ruangan pemuni dengan formasi pil. Sampainya di ruangan pemunihan milik Zhao Xingfeng, Qin Chen mengatakan kalau dirinya berniat untuk mengatur formasi pil dasar. Setelah mengatur sebuah formasi pil, Qin Chen pun mulai melakukan pemunihan pilnya. Ketika pemunihan berlangsung, Qin Chen juga menggunakan sebuah teknik api pagoda dan peleburan api sejati serta teknik kondensasi api dalam teknik pengendalian kuno. Zhao Xingfeng bertanya-tanya bagaimana bisa Qin Chen menguasainya, karena kedua teknik itu sudah lama hilang. Di kediaman keluarga Leng, leluhur Leng Fogong sangat marah setelah mengetahui bahwa Qin Chen telah mempermalukan keluarga Lengnya. Ia kemudian menyuruh Leng Fifan untuk menggunakan sebuah racun yang digunakan kepada subuh sebelumnya demi menghabisi Qin Chen. Kembali ke Papillon Pill, Qin Chen menyadari kalau obat awan yang sedang ia munikan tidak memiliki vitalitas dan hanya sekedar pil raja palsu. Jika Qin Chen ingin menyempurnakan pil raja tingkat 7, maka dia itu harus mencapai ranah Material King tingkat 7, karena harus mengandung konsep bela diri di tingkat Material King. Sedangkan basis kultivasi Qin Chen saat ini hanya berada di ranah Material Venerable. Tapi karena Qin Chen telah hidup sangat lama sehingga memiliki banyak ilmu dan pengalaman, ia pun akhirnya berhasil menyempurnakan sebuah pil Raja Darah Naga. Ia juga memberikan satu pil itu kepada Zhao Xingfeng sebagai tanda hadiah karena ikut andil dalam memunikan pilnya. Pil Raja Darah Naga itu dapat membantu Zhao Xingfeng untuk menerobos ke ranah Material King. Singkat waktu, terlihat Qin Chen sedang berlatih dengan meminum pil Raja Darah Naga dan sebuah batu inti serta benih dewa, yang pada akhirnya Qin Chen berhasil menerobos ke ranah Material Venerable. Di saat yang bersamaan, Leng Fifan bersama Du Gongfeng yang merupakan seorang master racun berniat untuk meracuni Qin Chen tanpa memasuki Papillon Pill, yang mana dia itu akan menggunakan racun laba-laba yang tidak terlihat dan tidak berwarna, yang mana itu akan mengikuti kekuatan spiritual. Kemudian dia pun mulai meracik racunnya, dan saat cepat racun itu terbang mencari Qin Chen. Setelah menemukannya, racun-racun itu bergegas bergerak menujunya.
Akan tetapi, Qin Chen sadar ada racun yang telah memasuki ruangannya. Ia langsung menghancurkan racun itu dan teknik badai mentalnya. 看来老天爷也在帮。亲身。 Sesudah itu, Qin Chen bergegas mendeteksi asal racun tersebut. Dia kemudian melihat Leng Feifan dan Du Gongfeng, dan saat cepat dia pun langsung menghampiri mereka. Sayangnya, saat Qin Chen sudah sampai, mereka berdua sudah melarikan diri. 接3重的武尊吸入，要应该是我，冷家豪。此事从长计议。 Ketika kembali ke Papin Pil, Qin Chen juga mengetahui kalau pemasukan terbesar keluarga Leng adalah berasal dari bisnis pil. Ia pun berencana untuk menghancurkan bisnis keluarga Leng dan membuatnya bangkrut. Demi melaksanakan rencananya, Qin Chen meminta bantuan kepada Zhou Xingfeng untuk segera membeli anggrek fonik dalam jumlah besar di seluruh dinasti Wei. 天障，话是这样是，接冷家的销售。哦，整个大围的凤兰草，陈少，你买凤兰都购入手中。 陈少放心，此事。 Keesokan harinya, atas perintah dari Zhou Xingfeng, banyak orang utusan dari Papin Pil terlihat sedang memborong anggrek fonik. Bahkan berita mengenai Papin Pil yang membeli anggrek fonik secara besar-besaran disampaikan langsung oleh Leng Feifan kepada leluhur Leng Fogong. Curiga akan sesuatu yang dilakukan oleh Papin Pil, ia pun memberikan perintah yang mana mulai besok, semua pil di toko keluarga Leng akan dijual dengan harga lebih rendah dari Papin Pil. Pada esok harinya, toko pil keluarga Leng memberikan diskon 60% untuk penjualan pil khusus di hari itu. Secara otomatis, orang pun beramai-ramai menyerbu toko keluarga Leng untuk mendapatkan diskon tersebut. 全都人满为患。干什么反应？能也。 Di malam harinya, Qin Chen melanjutkan rencananya untuk membuat keluarga Leng bangkrut, yang mana ia pun memberikan sebuah resep kepada Zhou Xingfeng mulai dari pil pembukuan darah, pil peningkatan kekuatan, hingga pil pembentuk pondisasi. Semuanya ada di resep tersebut. Pil-pil itu merupakan pil utama dari bisnis keluarga Leng, dan dengan anggrek fonik yang mereka borong, itu akan menghentikan beberapa bahan utama dalam pemurnian pilnya, serta dapat meningkatkan efeknya sebanyak 30%. Untuk membuktikan kebenarannya, Zhou Xingfeng pun segera mencoba memurnikan salah satu pil dengan anggrek fonik sebagai bahan utamanya. Dan ternyata itu adalah benar. Setelah mencoba meminum pilnya, para bawahan Zhou Xingfeng merasakan efek yang meningkat sebesar 30%. Dengan pil ini, Zhou Xingfeng sangat yakin dapat membuat keluarga Leng bangkrut dalam kurun waktu hanya 1 bulan saja. 对对，还有，我单格足可让冷。 Kemudian, Qin Chen memberikan sebuah saran yang mana ketiga pil itu tidak boleh disebarkan melebihi 10.000 yang ada di pasaran. Selain itu, pembelian anggrek fonik harus tetap dilanjutkan. Setelah orang-orang dari Papin Pil pergi, Qin Chen memberikan sebuah cincin penyimpanan berisi semua anggrek fonik yang dia dapatkan kepada Hainu. Ia kemudian memberikan Hainu sebuah perintah yang berkaitan dengan orang-orang yang tersisa dari keluarga Yuan, yang mana mereka juga berkaitan dengan Papin Pil. Singkat waktu, Leng Feifan memberitahukan Leng Fogong mengenai informasi yang ia dapatkan, bahwa baru-baru ini Papin Pil tampaknya sedang meneliti beberapa pil baru. Disadari juga bahwa Leng Fogong melaporkan kalau pada hari itu Papin Pil akan menjual 3 pil baru, yang efeknya jauh lebih hebat dari pil aslinya. Hal demikian membuat semua pelanggan toko keluarga Leng pergi ke Papin Pil. Beberapa saat kemudian, Leng Fogong dan Leng Feifan menghampiri Papin Pil. Di saat yang bersamaan, Subo mengumumkan kalau batch pertama dari 3 pil baru mereka telah terjual habis dan batch kedua akan segera dirilis dalam 2 hari. Setelah mendengar pengumuman itu, Leng Fogong dan Leng Feifan pergi begitu saja. Kembali ke keluarga Leng. Di sana terlihat 3 pil baru yang dijual oleh Papin Pil. Seorang alkemis dari keluarga Leng bernama Master Cheng sedang memeriksa pil tersebut. Menurutnya, pil itu memiliki jejak ilahi yang sudah jelas dapat membanjiri pasar pil di dinasti Wei. Ketika mencium aromanya, ia berpikir kalau masing-masing pil itu memiliki efek dari anggrek fonik. Lalu, Leng Fogong memberikan sebuah perintah untuk membeli semua anggrek fonik dan juga memberitahu komportan mereka yang menjadi tetua di Papin Pil untuk segera mendapatkan resepnya. Di malam harinya, terlihat seseorang tetua Papin Pil bernama Ma Bing sedang mencuri resep dari 3 pil yang baru saja mereka rilis. Pencuri resep itu ternyata langsung diketahui oleh Zhou Xingfeng dan Subo. Namun Qin Chen menyuruh mereka berdua untuk membiarkan Ma Bing mencurinya. 是马兵长老，就是要他得到
Keesokan harinya, setelah keluarga Leng mencuri resep itu, mereka pun segera mencoba resep tersebut. Dan mereka pun berhasil menemukan sebuah pil yang sama seperti pil dari Papillon Pill. 由此要炼制也没问题。尽快收购到足够的凤兰。 Di sisi lain, Qin Chen memberitahu Zhou Xingfeng bahwa pil berbahan utama anggrek fonik itu memiliki kekurangan. Ia kemudian meminta Wang Qiming untuk merangsang bloodline-nya. Setelah mencobanya, Wang Ximing merasakan kerusakan pada bloodline-nya. Qin Chen menjelaskan kalau anggrek fonik mengandung sebuah zat khusus yang memiliki pengaruh tertentu pada bloodline praktisi. Jika meminumnya dalam dosis kecil, maka tak akan berpengaruh. Tapi jika digunakan dalam jangka panjang, maka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada bloodline. Sesudah penjelasan itu, Qin Chen meminta Zhou Xingfeng untuk menjual anggrek fonik yang mereka sebelumnya borong, yang mana harganya kini dia naikkan. Ia pun akan membuangnya dan memberikannya kepada keluarga Leng secara diam-diam. Hal itu agar membuat keluarga Leng tidak curiga. Qin Chen berencana untuk menyebarkan sebuah rumor bahwa pil baru itu sangatlah berkaitan dengan anggrek fonik, yang kemudian banyak pihak lain selain keluarga Leng yang akan mengincar anggrek fonik. Selesai memberitahu rencananya, Qin Chen pun memberikan sebuah resep yang asli kepada Zhou Xingfeng, yang mana hal itu akan menguasai pasar dalam sekali gerak. Xin pun balik ke kediaman keluarga Leng. Terlihat salah satu bawahan Le Fogong melaporkan kalau ada beberapa kekuatan di bawah dinasti yang memiliki stok ratusan ribuan anggrek fonik, yang mana mereka menawarkannya kepada keluarga Leng, tapi memiliki harga yang sangat tinggi. Le Fogong kemudian memerintahkan bawahannya untuk membeli semuanya dengan menggunakan semua tabungan keluarga Leng. Pada malam hari, terlihat tetua Xingfeng dari keluarga Leng sedang melakukan tawar-menawar untuk transaksi anggrek fonik bersama dengan kepala keluarga Li, yang pada akhirnya sepakat satu kati anggrek fonik dijual seharga 4 batu sejati, dan keluarga Leng lah yang akan membeli 80.000 kati anggrek fonik. 长老，你也要理解我们呐，毕竟要讲究你情我愿，不是？算了算了，我冷家全要了。 32万块中品真实。 Keesokan harinya, Hainu melaporkan kepada Qin Chen kalau orang-orangnya tak berhasil menjual sebagian besar anggrek fonik kepada keluarga Leng. Ia juga memberikan hasil penjualan anggrek fonik yang mereka hasilkan, yaitu adalah 3 juta batu sejati kelas menengah. Lalu, Qin Chen memerintahkan Zhou Xingfeng untuk memberhentikan penjualan anggrek fonik di Papillon Pill yang hampir habis. Menurutnya, jika penjualan anggrek fonik terus berlanjut, maka harganya pasti akan anjlok. Ratusan ribu anggrek fonik yang tersisa akan digunakan oleh Qin Chen sendiri. Singkat waktu, tampak banyak orang yang telah menunggu Papillon Pill untuk membuka batch kedua penjualan pil barunya. Di waktu yang sama, Leng Fifan mengumumkan sebuah kebohongan. Ia mengatakan kalau pil jenis baru yang tak lama ini dijual oleh Papillon Pill sebenarnya dikembangkan oleh keluarga Leng. Ia menuduh Papillon Pill mencuri resep dari keluarganya. Untuk mengkonfirmasi pertanyaannya, Leng Fifan melakukan uji coba gratis kepada mereka yang pernah membeli pil baru itu ke Papillon Pill. Setelah meminum pil dari keluarga Leng, orang-orang yang mendapatkan kesempatan uji coba gratis mengatakan bahwa pil dari keluarga Leng jauh lebih kuat dibandingkan pil milik Papillon Pill. Selesai uji coba gratis, Leng Fifan dengan resmi melakukan perilisan 3 jenis pil baru yang akan dijual di toko keluarga Leng. Sementara itu, di istana, Li Xuanri merasa panik setelah mengetahui keluarga Leng yang telah memproduksi puluhan ribu pil jenis baru, sedangkan Papillon Pill masih belum memberikan respon apapun. Ia merasa panik karena takut kalau keluarga kerajaannya akan tunduk pada keluarga Leng. Tak berselang lama, ia ini mendapatkan sebuah surat. Xin pun kembali ke Papillon Pill. Di sana, Zhou Xingfeng memberikan sebuah pengumuman bahwa mulai sekarang Papillon akan menjual pil pembukuan darah, pil peningkatan kekuatan, dan pil pembentuk pondisasi dengan efek yang sudah ditingkatkan sebesar 50%. Tidak hanya itu, 3 jenis pil baru mereka akan dijual dengan harga yang sangat murah. Beberapa saat kemudian, Leng Fifan dan bawahannya tiba sambil mengatakan kalau Zhou Xingfeng mencoba membodohi seluruh praktisi di dinasti Wei. Leng Fifan kemudian menyuruh Leng Ming untuk mencoba keaslian dari pil itu. Setelah mencoba pilnya, Zhou Xingfeng sempat melukai Leng Ming terlebih dahulu, hingga membuat tangannya itu berdarah. Setelah itu, Zhou Xingfeng segera menggunakan pil pembukuan darah, dan hasilnya darah yang ada pada tangan Leng Ming hilang dalam sekejap. Selain itu, Zhou Xingfeng juga mengumumkan kalau 3 jenis pil yang mereka rilis sebelumnya memiliki kekurangan yang sangat besar. Oleh karena itulah, mereka menghentikan penjualannya di hari pertama. Dan hanya itu, ia juga memberitahu kalau 3 jenis pil yang sebelumnya dikonsumsi secara banyak, maka akan menyebabkan kerusakan pada bloodline.
Menhal demikian, masing-masing dari konsumen pun merasakan kerusakan yang ada pada bloodline mereka. Lalu Jo Xingfeng memberitahu untuk siapapun yang membeli obat di Papillon Pill-nya maka akan mendapatkan perawatan secara gratis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi. Jo Xingfeng juga menawarkan kepada mereka yang ingin melakukan pengembalian uang dan hal itu akan dipenuhi keinginannya secara langsung oleh Papillon Pill. Mereka yang merasakan ada kerusakan pada bloodline-nya beramai-ramai memprotes dan mengajukan keluhan kepada Leng Fifan dan para bawahannya. Di saat yang bersamaan, Qin Chen tiba dan langsung melakukan provokasi kepada para warga. Ia memberitahu kalau rusaknya bloodline disebabkan karena bahan utamanya adalah anggrek fonik. Kemudian Qin Chen mengatakan untuk mencegah munculnya sebuah pil cacat yang beredar, maka dia ini akan melakukan penghancuran pada ratusan ribu anggrek fonik yang ada di Papillon Pill. 血脉崩溃的情况，明朝武者，我丹阁。哇，这么多凤兰草，这真是这多伤害多少武者！丹阁即刻将这些。 这得值好，教主，那得多少钱呢？ Setelah itu, untuk mendapatkan kepercayaan dari para konsumen, ia pun berjanji kepada mereka bagi setiap praktisi yang meminum pil dari Papillon Pill, maka mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya. Selanjutnya, Qin Chen mengatakan akan bekerjasama dengan penjabat pemerintah untuk menindaklanjuti keluarga Leng karena menjual pil yang cacat. Pada akhirnya, para konsumen memberikan rasa kepercayaan penuh kepada Papillon Pill dan juga meminta ganti rugi kepada Leng Fifan. 不会，请大家给我们冷家一点，退钱吧，冷家主，你们冷家主还不退钱？ Tak terima dengan pelakuan Qin Chen, Leng Fifan pun melakukan serangan kepadanya. Melihat hal itu, Jo Xingfeng melindungi Qin Chen dan menahan serangan dari Leng Fifan. 看这个冷家主，王朝第一世家，岂能容你如此扰乱丹？你们好狠！家主，退钱！ Tak berselang lama, Leng Fogong pun datang dengan perasaan yang marah kepada Qin Chen. Kedatangan Leng Fogong itu membuat Qin Chen mengatakan sesuatu yang buruk tentang dirinya. Terlihat juga Leng Fogong melakukan sebuah serangan niat bela diri yang langsung ditahan oleh Qin Chen. 可是，家主来了又怎样？卖烈士呀！那新型丹方，退钱是死！ Setelah mendengar penjelasan dari Leng Fifan mengenai konspirasi tentang pil jenis baru, Leng Fogong pun melakukan serangan kepada Qin Chen. Serangan itu langsung ditahan oleh Jo Xingfeng. Akan tetapi, Jo Xingfeng sama sekali tidak dapat menahannya dalam waktu yang lama. Ketika Leng Fogong kembali melakukan serangan lagi, Jo Xingfeng tampak kewalahan untuk menandangi serangan tersebut. Saat Leng Fogong ingin menyerangnya kembali, tiba-tiba serangan itu langsung ditahan oleh dekan Akademi Di Qing, yaitu Fu Qingsheng. Di saat juga Yang Mulia Lu Xuanri datang bersama para pasukan kerajaan. 请诸位放心。 Baru saja datang, ia pun segera meminta penjelasan dari Leng Fogong karena telah bertindak lancang di kota Kekaisaran. Leng Fogong menjelaskan bahwa Qin Chen adalah orang yang licik dan berbahaya. Ia menuduh Qin Chen bersama Papillon Pill telah menjebak keluarganya. Leng Fogong juga meminta izin kepada Li Xuanru untuk membunuh Qin Chen, karena dia itu telah berani bertindak lancang kepadanya. Li Xuanru memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Leng Fogong. Namun, Leng Fogong melakukan perlawanan kepada para pasukan kerajaan. 陛下不承认害你，你可以来人，将 Beberapa saat kemudian, leluhur keluarga Wu, yaitu Wu Chengfeng, tiba-tiba muncul. Kemunculannya kali ini adalah melakukan pembelaan terhadap Leng Fogong kepada Yang Mulia Lu Xuanri. Tanya Wu Chengfeng, ketua sekte Wuji bernama Cheng Wuji, beserta ketua sekte Guoyan, yakni Su Lengcheng, beserta ketua sekte Guoyan, yaitu Yu Langcheng pun tiba. Kedatangan mereka juga sama seperti Wu Chengfeng, yang adalah untuk membela Leng Fogong. Lalu, Leng Fogong memberitahu kepada mereka bertiga kalau dirinya ini telah dijebak oleh Qin Chen dan Papillon Pill. Karena mereka bertiga yang membela Leng Fogong, Li Xuanri pun pada akhirnya melepaskan Leng Fogong. 此事我等不错，若任由以老夫看，不能。好。 Kemudian, Li Xuanri bergegas pergi dari tempat itu. Sewaktu kembali ke istana, Li Xuanri terlihat sangat marah karena perbuatan keluarga Leng, keluarga Wu, sekte Guoyan, hingga sekte Wuji yang dianggapnya sebagai perbuatan yang begitu lancang di hadapan dirinya yang sebagai Yang Mulia.
Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung di subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.